di masa kemerdekaan ini tuh harus merdeka secara pemikiran. Artinya kita juga punya hak yang sama untuk berpendapat. Kita harus bisa juga merdeka dalam hal memutuskan mungkin ya gitu. Kalau yang sekarang saya lihat ini lebih banyak memang untuk karakter. Jadi perempuan-perempuan yang ada yang kita ini dengan disibukkan dengan pekerjaan itu jangan lupa tetap kembali ke rumah sebagai ibu dari anak-anak yang memang harus kita mendidik mereka dengan karakter yang baik tentunya. Nah, saat sobat-sobat Ijen akan pulang ke rumah ini, jadi tinggalkan semua urusan-urusan kantor. Kalau bisa ya, cuman kayaknya nggak bisa ya Median ya. Nih tergantung Bu, lagi ya? Kerjanya lagi banyak apa enggak ini? Ya. Jadi ini harapan perempuan Indonesia khususnya untuk perempuan di kementerian, di Ijen ya. Boleh. Jadi jadilah perempuan yang berdaya, tangguh, berintegritas dan penuh dengan kepedulian. Karena memang berdaya itu untuk siapa kalau bukan buat keluarga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Ijen. Kembali lagi bersama saya Dian Setiawati dalam podcast kita yang luar biasa. Dan hari ini podcast Ijen merupakan podcast yang mengusung edisi spesial nih Sobat. Kenapa? Karena bulan ini, bulan Agustus, merupakan bulan yang spesial untuk kita rakyat Indonesia, di mana kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, podcast kita hari ini mengusung tema yang sangat spesial, yaitu perempuan mengisi kemerdekaan, menguatkan keluarga, menginspirasi negeri. Nah, di podcast yang spesial ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang tidak kalah spesial, ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi, kita akan mengulik ini, gimana sih peran perempuan-perempuan hebat ini dalam mengisi kemerdekaan Indonesia melalui perannya dalam keluarga. Yuk, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Endang Rizka Hoirul Huda. Beliau merupakan Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Jenderal. Selamat pagi Ibu Rizka. Pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, ini terlihat segar sekali Ibu di pagi yang cerah ini ya. Ibu, apa ini kegiatannya sebelum ini nih? Kegiatan di hari ini atau hari-hari biasanya? Ya, ini kesibukannya apa ini Ibu nih sekarang? Kesibukan saya itu kadang apa ya? Bisa dibilang kalau mau dibilang wanita kurir. Oh, kurir Ibu. Masya Allah. Tentunya karena kami juga ada rintisan lembaga pendidikan gitu. Kami jadi saya pribadi ya pulang pergi ke lembaga pendidikan kami yang rintis itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi selain aktif di DWP, Ibu juga aktif di lembaga pendidikan ya Bu ya. Ini udah kelihatan hebatnya kan ya Sobat Ijen, luar biasa. Nah, narasumber kita yang satu lagi tidak kalah hebat. Ini beliau merupakan salah satu pengurus aktif DWP, nggak cuma di Ijen juga nih, tapi di pusat ya Bu ya, udah sempat. Beliau merupakan istri dari inspektur kita juga. Nama lengkapnya Ibu Irma Anggraini Iqbal atau biasa disapa Ibu Irma. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Dian. Iya. Selamat pagi Sobat Ijen semua. Selamat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kompakan dengan Bu Irma merah-merah menyala ya hari ini. Mbak. Katanya biar semakin semangat ya. Luar biasa. Kalau Ibu Irma kesibukannya apa ini Bu selain di DWP kalau boleh tahu? Oh ya, kebetulan saya punya bisnis pendidikan. Wah. Jadi sehari-hari yang mengurus bisnis sendiri itu ya, pendidikan kebetulan harus pegang sendiri dan ngajar sendiri. Jadi cukup seperti kayak orang kantoran ya. Wah. Maksudnya dari pagi sampai sore kayak gitu.
kayak gitu sih Mbak Dian, tapi ya dinikmati. Wah, alhamdulillah. Jadi meski sibuk tetapi masih bisa dinikmati ya Bu ya, luar biasa. Nah, kalau mendengar kesibukan Ibu berdua ini ya, ini bisa menggambarkan perempuan hebat di Indonesia di mana perannya ini banyak sekali. Ibu kan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pengurus organisasi di DWP, dan juga masih mengurus bisnis atau bisa kita bilang juga bekerja gitu ya Bu ya. Gimana sih menurut Ibu ini cara perempuan menyeimbangkan waktu dalam peran yang banyak itu? Silahkan. Boleh Bu Rizka dulu, boleh Bu Irma dulu. Boleh, silakan Bu Irma dulu. Oke. Untuk saat ini, alhamdulillah karena saya ada 4 orang anak dan 4 orang anaknya semua tidak ada di rumah. Gitu. Jadi saat ini dibilang ya sudah cukup longgar waktu saya. Ya pasti rutinitasnya setiap harinya ya melayani Pak Ses ya gitu. Jadi dari sebelum beliau berangkat itu, kalau beliau sudah berangkat sudah longgar, saya ke tempat lembaga pendidikan kami yang ada di Bogor gitu. Nah mungkin dulu kalau pas saat anak-anak masih ada di rumah itu bisa terbayanglah oleh ibu-ibu semua ya yang punya 4 anak dengan jarak kelahiran mereka berdekatan. Riuhnya kalau pagi hari itu sampai nanti sore mereka sudah pulang, itu sudah karena memang semua saya yang handle. Tapi untuk urusan rumah tangga ya cuci mencuci itu saya memang serahkan ke ahlinya. Oke. Tapi bukan berarti saya nggak ahli. Jadi kalau Pak saya sendiri suami itu selalu beliau mengarahkan selalu panggil kita panggil orang aja lah, kita perbantukan, niatkan sedekah. Kita niatkan berbagi. Sampai kita mau kalau lagi liburan atau jalan-jalan itu kita jajan apa aja gitu. Kadang kan ada yang mungkin yang jangan jajan sembarangan gitu. Nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang memang nggak suka jajan di pinggir jalan ya. Itu kadang, Bun mau jajan itu, ya udah. Kalau ayahnya bilang nggak apa-apa jajan, dah sedekah sama itu pedagangnya. Kita bonusnya yaitu bisa menikmati gorengan dan lain sebagainya. Itu sih. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau Bu Irma gimana ini menyeimbangkan kesibukan Ibu sehari-hari ini? Ya, memang peran saya dari semenjak lulus kuliah itu memang selalu semenjak lulus kuliah terus menikah itu saya memang selalu sudah bekerja, jadi memang langsung berbagi peran ya, peran sebagai perempuan mandirinya, sebagai wanita karirnya, dan juga sebagai ibu di rumah gitu ya, sebagai istri juga gitu ya. Memang agak lumayan montang-panting ya Mbak di awal itu ya, anak-anak kecil-kecil ya, itu berbagi peran sebagai istri dan ibu itu tuh di rumah itu tuh seperti nggak ada habisnya. Tapi memang kita harus disiplin waktu ya, kalau sudah harus berbagi tempat itu harus disiplin dengan waktu. Jadi ada masanya jam segini saya urusan anak, jam segini urusan pekerjaan. Jadi pekerjaan juga harus dibatasin gitu ya, kira-kira jam segini saya ngurusin ini gitu, kalau bisa selesai jam segini gitu. Jadi itu memang harus disiplin ya Mbak, kuncinya tuh di itu gitu. Ketika kita sudah ketemu kliknya, itu akan berjalan dengan begitu aja gitu. Artinya kita bisa jalanin dengan bisa seimbang aja, semua berjalan dengan baik kayak gitu sih Mbak. Baik, luar biasa. Jadi Sobat Irjen, satu catatan ya, time manajemen waktu nih. Kalau Sobat Irjen juga merupakan perempuan-perempuan hebat dengan berbagai peran, jangan lupa kita bikin scheduling ya Bu ya. Oke. Penting sekali itu Mbak. Betul. Nah, ngomongin bulan kemerdekaan ini Bu, selaku perempuan hebat ya di Indonesia ini, menurut Ibu apa sih makna kemerdekaan bagi perempuan? Silakan. Mau duluan siapa? Boleh. aku duluan. Oke. Ya, merdeka itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar seremonial ya. Jadi kita juga harus memaknai artinya sebagai warga negara Indonesia yang baik juga memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita dapat
khususannya untuk kita perempuan juga harus memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita dapat ini. Jadi kalau bagi saya ya, perempuan di masa kemerdekaan ini tuh harus merdeka secara pemikiran. Artinya kita juga punya hak yang sama untuk berpendapat. Kita harus bisa juga merdeka dalam hal memutuskan mungkin ya gitu. Terus selain itu juga kita bisa merdeka dalam artinya kesempatan untuk tadi bekerja, atau kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk untuk mengembangkan diri. Itu menurut saya itu adalah sebuah kemerdekaan ya, kalau kita punya kesempatan untuk itu gitu. Jadi ketika kita diberikan tempat, mudah-mudahan perempuan itu bisa mendukung keluarga dan bangsa kalau secara luasnya kayak gitu, Mbak. Luar biasa. Iya. Jadi kemerdekaan berpikir, kemerdekaan kesempatan juga ya, Bu ya. Dimana kita bisa memilih peran kita. Jadi punya banyak peran bukan karena terpaksa ya, Bu ya, Iya, tapi betul. karena pilihan kita. Betul. Luar biasa. Kalau menurut Bu Rizka sendiri, apa makna kemerdekaan Ibu? Mereka tuh kan bebas ya gitu ya. Kalau dulu kita benar-benar terjajah oleh para penjajah gitu ya. Nah sekarang sebetulnya untuk saat ini juga PR besar buat kita ya sebagai seorang ibu, yang mana sebenarnya sudah sangat memudahkan untuk terlebih lagi untuk generasi ini ya, anak-anak kita ini sebenarnya sudah sangat memudahkan mereka untuk meraih kebebasan tersebut. Seperti ya tadi kita mau belajar kemana saja, sekarang perempuan sudah tidak ada larangan ya. Kalau dulu kan R.A. Kartini ya hanya beliau saja ya dari kalangan ningrat. Kalau sekarang ini kita diberi kebebasan untuk belajar, mengembangkan diri, itu sudah sangat mempermudah, bisa online ya, apalagi offline gitu. Dengan dana yang terbatas kita bisa online atau bahkan ya dari kita bermodalkan kuota ya itu cuma berapa ribu gitu kan. Dan selain itu juga kita sebagai perempuan ini kadang yang merasa hanya ibu rumah tangga itu harus benar-benar dijauhkan ya. Jadi kita bebas untuk jangan sampai kita merasa minder gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya kerjanya apa ibu rumah tangga itu, jadi kesannya tuh kayak nggak ada apa ya, kayaknya kok diremehkan gitu ya. Padahal sebetulnya mereka yang ibu rumah tangga itu bisa jadi yang awalnya mereka kuliah tinggi ya kan, bahkan kadang ada juga ya cerita-cerita tuh ya dari kita baca di sosmed itu sudah dengan jabatan posisi yang tinggi, tapi karena keinginan punya anak yang tentunya harapannya kan lebih baik dari orang tuanya ya. Selain lebih dari pendidikannya, inginnya juga kalau yang sekarang saya lihat ini lebih banyak memang untuk karakter. Jadi perempuan-perempuan yang ada yang kita ini dengan disibukkan dengan pekerjaan itu jangan lupa tetap kembali ke rumah sebagai ibu dari anak-anak yang memang harus kita mendidik mereka dengan karakter yang baik tentunya. Oke, luar biasa. Jadi kemerdekaan itu ya saat kita bisa menyeimbangkan peran tadi ya Bu ya, dan jangan lupa kita juga tidak boleh mengecilkan peran kita sedikit apapun gitu ya. Luar biasa. Dan tadi yang disampaikan Bu Irma itu kita bebas berpendapat gitu bebas ya. berpendapat. Nah itu juga jangan sampai kita kebablasan, ya kan? Karena apa? Yang Nabi bilang kan salamatul insan fi hifdzil lisan ya itu. Kalau sekarang ini kan bener-bener kalau saya bilang kebablasan ya, ada apa-apa lagi dengan canggihnya ya, mengedit nih gitu kan. Jadi ya tokoh agama apapun dia mesti hati-hati dalam berbicara. Apalagi ya kita ini yang perempuan yang sering kadang ini ya kebablasan juga saat ngerumpi, kita tahu ada temen yang videoin gitu kan, langsung disebarkan gitu ya. Iya baik. Iya, jadi catatan tuh ya Sobat Ijen, kita merdeka, bebas berpendapat, tetapi tentunya masih harus mempertimbangkan norma dan juga aturan yang ada gitu ya Bu. Menarik sekali. Nah, ini kan membicarakan peran ibu-ibu berdua, salah satunya merupakan
peran di organisasi DWP Itjen. Bu Rizka sebagai wakil ketua dan Bu Irma sebagai pengurus. Kalau ngomongin DWP nih Ibu ya, kan banyak sekali programnya ya, apalagi menyambut kemerdekaan. Boleh nggak sih sebutkan satu aja program yang paling berdampak bagi anggota ataupun anggota keluarga dari pengurus DWP sendiri? Silahkan Ibu. Kalau untuk program kerja ya, yang Itjen saja ya. Iya. Mungkin suatu saat Bu Irma, karena ini sudah di momennya saat ini ya. Suatu saat mungkin di tahun yang akan datang kita bisa membuat program kerja yang mengadakan family gathering, tapi yang tentu yang tidak membutuhkan banyak dana ya. Karena kita tahu semua itu lagi musimnya efisiensi ya, dari berbagai lini ya. Kita bisa mengumpulkan keluarga-keluarga anggota ya, sahabat-sahabat Itjen dengan mengadakan senam bersama gitu kan, atau kita yang saya akan dilakukan oleh pusat ya, DWP pusat itu akan bisa mengadakan lomba masak nasi goreng gitu kan. Mungkin di Itjen sendiri pun kita perlu mengadakan itu ya, ya family gathering, atau juga mungkin dari kita ini buat semacam kajian. Saya nggak tahu apakah sudah pernah DWP tahun sebelumnya ya, kita tadarus bersama itu kan, sambil mengupas ayat demi ayat ya. Mungkin dari ini sahabat-sahabat Itjen yang perempuan ya itu kan, kita bisa berkumpul bareng-bareng ya, nggak usah lama-lama lah mungkin, tapi rutin mungkin sebulan sekali atau bisa 2 minggu sekali seperti itu. Luar biasa. Kalau dari Bu Irma apa nih kira-kira? Sebenarnya DWP itu kan Dharma Wanita Persatuan itu dibentuk untuk mendukung para pegawai perempuan dan wanita di kementerian itu sendiri supaya berdaya. Artinya wanita itu diminta untuk berdaya agar bisa mendukung integritas di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga kalau wanita berdaya, pasti bapak-bapak udah nggak perlu lagi kepikiran terlalu banyak ya dengan macam-macam gitu ya. Jadi bagaimana supaya wanita itu berdaya? Kan kita harus bikin sebuah program. Jadi contohnya salah satu bentuknya adalah pelatihan. Pelatihan itu akan sangat harapannya pelatihan itu akan bisa membuka mata dan pikiran supaya wanita-wanita ini berani untuk menunjukkan sebenarnya potensi dalam dirinya. Mungkin selama ini mereka itu karena mungkin yang belum pernah bekerja atau di rumah saja, mungkin sebenarnya punya potensi tapi nggak tahu nih harus kemana nih menggalinya. Nah, kalau dengan pelatihan itu harapannya pegawai-pegawai yang memang mungkin juga punya potensi, atau ibu-ibu ASN yang di rumah itu juga punya potensi, itu dengan pelatihan jadi lebih berani nih untuk saya mau mulai usaha dengan modal yang nggak usah besar dulu gitu ya. Jadi kemarin itu kita DWP Pusat baru saja mengadakan pelatihan terkait marketing digital marketing. Jadi di situ ibu-ibu diajak untuk paham nih, kalau mau mulai bisnis itu pertama kita bikin dulu, kita harus ngenalin produk. Pertama bikin produknya dulu. Nah, waktu itu kebetulan narasumber kita dari Smesco membuat artinya memberikan paparan bahwa mereka itu bisa melakukan pelatihan untuk pengolahan produknya seperti apa supaya tahan lama, seperti apa pengemasannya, seperti apa, terus untuk pengirimannya kalau mau ekspor ke luar negeri seperti apa. Itu tuh bagus banget. Jadi paling nggak kita udah kebuka ya, ini caranya begini gitu. Habis itu ada narasumber kita yang satu lagi, Pandi itu mereka menyediakan jasa untuk webnya. Jadi kalau mau, kan kalau ada produk, kalau kita nggak pasarkan nggak akan banyak yang betul tahu. Sekali. Jadi kolaborasi yang bagus banget sebenarnya, yang satu pelatihan produknya, yang satu itu untuk marketing produknya gitu. Jadi mudah-mudahan dari situ wanita-wanita terutama di
Ijen dan ya. di Ijen dan di Dharma Wanita Kementerian Agama itu bisa lebih berdaya seperti itu. Oke, luar biasa Iya. sekali nih ya programnya DWP. Jadi ada program yang membantu perempuan untuk bisa berdaya, yang tentunya bisa ini meningkatkan kesejahteraan keluarga juga ya Bu ya. betul. Nah, harapannya kalau keluarganya makin sejahtera, otomatis kita juga bisa semakin menjaga integritas kita Betul, sebagai Mbak. ASN dan juga Betul. sebagai keluarga dari Betul, ASN ya Bu ya. Luar betul. biasa. Nggak lupa, tapi tetap nggak lupa dengan peran sesungguhnya ibu dan istri ya. Oh, iya. Jadi tetap. Oke, betul sekali. Nah, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Rizka dan juga Bu Irma. Tadi kan ada program, harapannya kedepannya ada program pembinaan karakter juga ya Bu ya, yang mengaji. Kemudian dari segi kesejahteraannya juga terkait pelatihan marketing dan juga membuat produk tentunya ya. Nah, terkait hal tersebut, kita kan tahu ya kalau DWP ini kan berperannya tidak hanya untuk anggotanya, tetapi juga untuk keluarga dari anggotanya masing-masing. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sih peran DWP dalam membantu setidaknya keluarga dari anggota DWP tersebut untuk menjaga integritas? Terutama di Ijen kan istilahnya kita harus sebagai penjaga integritas ya Bu ya. Gimana itu Bu peran DWP? Ya, silakan Bu Irma. Boleh siapa dulu, silahkan Ibu. Iya. Iya, jadi memang untuk menjaga integritas itu memang nggak bisa sendiri ya, memang harus saling support ya, intinya dari yang paling kecil aja keluarga. Jadi peran istri itu kita kan Dharma Wanita itu kepingin supaya impact dari Dharma Wanita itu bisa menyentuh, bisa memberikan manfaat kepada tiap keluarga ya, tiap keluarga yang bergabung di DWP. Nah, memang kita harus rajin ya Mbak, memberikan apa artinya, memberikan semacam pelatihan atau pemahaman gitu ya. Mungkin rutin mengadakan program kerjanya itu dibikin lebih rutin, umpamanya bidang pendidikan dulu awalnya gitu ya, pendidikan umpamanya untuk pendidikan karakter tadi seperti yang disebutkan Bu Rizka, itu kan penting juga ya, pertama karakter dulu kan, di atas ilmu harus ada adab dulu ya. Betul jadi sekali. karakter dulu. Jadi nanti di DWP bikin pendidikan tadi seperti kajian umpamanya, nanti setelah itu program berikutnya kajian itu diikuti oleh semua pengurus umpamanya, supaya nanti bisa diajarkan ke anak-anaknya gitu ya. Kajian-kajian seperti itu kan nanti bisa diajarkan kembali ke anak-anaknya ya kalau oleh ibunya. Terus lalu di bidang ekonomi tadi pelatihan usaha gitu ya, merintis UMKM seperti itu. Terus di bidang sosial budaya, kita kalau sosial budaya itu biasanya yang rutin itu kan acara-acara hari besar ya, hari besar seperti puasa itu kita membiasakan berbagi kayak gitu. Jadi itu juga memberikan pembiasaan ke masing-masing keluarga bahwa oh iya, kita tuh nggak hanya menuntut aja, tapi kita juga bisa berbagi seperti itu. Kira-kira gitu dari saya. Oke, luar biasa. Kalau dari Bu Rizka? Ya, kalau saya pribadi ya Mbak Dian, Iya. sebetulnya nggak cuman kita sebagai pegawai Ijen ya, sobat-sobat Ijen juga ya, semua gitu kan ya, karena kita ini makhluk sosial gitu ya. Dan kita ini khalifatullah yang tentunya nanti akan diminta pertanggungjawabannya kelak gitu. Jadi yang namanya menjaga integritas dan lain sebagainya itu memang harus diterapkan dari keluarga. Ya. Nah, biasanya itu bukan biasanya, dan itu sudah tugas seorang ibu ya. Karena kan ibu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Betul sekali. Jadi sesibuk apapun sahabat-sahabat Ijen yang para ibu-ibu ini pulang dari kantor, secapek apapun itu harus menyapa anak-anaknya ya. Dan kalau bisa meluangkan waktunya bersapa, dan lebih ininya lagi nih kalau bisa ya. Jadi saya itu pernah dipesankan pertama kali ikut
DWP tahun berapa itu saya lupa, waktu itu Ibu Muhammad Ali kalau nggak salah, Ibu Dirjennya itu, beliau menyampaikan, ibu kalau punya anak, usahakan anak bisa mengenal huruf alif dari ibu sendiri, ibu yang pertama. Disitulah makanya saya tuh ini ya, saat itu saya anak saya masih usia balita yaitu. Dari situ saya memang ini, masya Allah iya ya, karena apa? Dari kita mengajarkan anak mengenalkan huruf alif dan mengajarkan surah Al-Fatihah itu kan akan pahala terus mengalir nih ya. Dan di samping itu juga tentunya tidak hanya mengajarkan kita membaca Al-Quran ya, tentu dari ya karakter bagaimana anak harus bersikap jujur ya kan, disiplin, tanggung jawab, dan tentunya itu semua kita tidak hanya bicara, tapi contoh dari kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah itu ya tadi yang Birma sampaikan ada kerjasama ya, kolaborasilah suami dan istri bagaimana menumbuhkan karakter yang benar-benar supaya anak bisa meneladani dari ayah ibunya. Jadi di mana nanti mereka tumbuh besar apapun profesinya itu dia akan bisa akan ingatlah apa yang dipesankan oleh orang tuanya. Dan tentunya dengan tadi yang Birma sampaikan banyak kegiatan yang ini ya untuk para perempuan-perempuan supaya tidak menambah pemasukan juga ya. Jangan tidak mengandalkan suami ya, itu perlu juga memang perempuan menjadi perempuan yang tangguh ya, yang kreatif ya tentunya. Makanya sekarang sudah sangat dimudahkan oleh yang serba online ya. Ya, itu sih aja sih Mbak Dian. Baik, terima kasih Bu Rizka dan Bu Irma ini insight-nya ya. Jadi memang keluarga itu kan bisa kita bilang pondasi kita ya Bu ya, dalam kita mau melangkah, kita mau memulai sesuatu, semua itu kan berasal dari keluarga dulu gitu ya Bu. Jadi peran ibu-ibu ini sangat besar ya dalam mendukung keluarganya, terutama dalam menciptakan budaya integritas mulai dari lingkup terkecil dulu nih, ibu-ibunya dulu, kemudian anaknya, suaminya, ayahnya, baru kemudian di lingkungan sekitar kita. Nah kalau harapan ibu berdua nih untuk keluarga-keluarga yang lain di Itjen terutama ya, keluarga DWP yang lain, seperti apa sih Bu yang harus dilakukan lah untuk kita bersama-sama menjaga integritas itu? Kira-kira apa nih? Kalau saya ya Mbak Dian, ya untuk sobat-sobat Itjen ya, baik yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu, tentunya saat di kantor memang statusnya pegawai Itjen ya. Tapi kalau sudah kembali ke rumah tentu kan lepas nih ya kan. Jadi usahakan pekerjaan itu tidak dibawa ke rumah. Gitu. Jadi Bapak Ibu, sobat-sobat Itjen keluar dari rumah itu sudah tinggalkan semua masalah-masalah di rumah. Mau umpamanya malamnya ada ya selek dikit dengan istrinya atau suaminya atau kesal sama anaknya. Jadi melangkahkan kaki untuk menuju ke kantor Itjen yang di sini ini itu sudah akan fokus bagaimana melaksanakan tugasnya sebagai pegawai Itjen ya. Tentunya dengan melaksanakan yang ya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan yang tak kalah penting memang harus yaitu integritas ya. Yang selalu pokoknya saat ini digaungkan yang 5 budaya kerja di Kementerian Agama. Tentunya integritas itu sendiri kan apa yang keluar dari lisan kita itu ada dalam pikiran kita. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita itu ada di hati kita. Nah, makanya dari itu jadi kita harus berhati-hati. Apa yang kita ucapkan itu harus kita lakukan. Jangan berkoar-koar. Kita nggak boleh mengambil haknya orang lain, gitu kan? Kita tidak boleh ini. Tapi kenyataannya di belakang itu semua mereka, alhamdulillah, semoga sobat-sobat Itjen tidak sampai demikian ya. Yang nantinya itu akan merugikan kita sendiri dan merugikan keluarga kita sendiri. Nah, saat sobat-sobat Itjen akan pulang ke rumah ini, jadi tinggalkan semua urusan-urusan kantor. Kalau bisa ya, cuman kayaknya nggak bisa ya Median ya. Nih tergantung Bu, kerjanya lagi banyak apa enggak ini? Ya, karena saya dulu kan juga masih sebelum nikah saya juga kerja ya, mengajar di lembaga pendidikan. Itu pesan kepala sekolah saya gitu. Jadi supaya nggak campur aduk gitu kan. Jadi seperti itu, upayakan kalau memang bisa diselesaikan di kantor, selesaikan, jangan dibawa ke rumah.
Bahkan ada pesan dari Nelson Mandela itu, jangan berhenti karena lelah, tapi berhentilah kalau sudah selesai ya. Seperti Luar itu. biasa. Ya, demikian kalian. Luar biasa Bu Rizka ini. Intinya work life balance juga ya Bu ya. Jadi kerjaan di kantor, selesaikan di kantor. Di rumah waktu untuk keluarga. Jangan dibalik gitu ya Sobat Ijen ya. Baik, kalau Bu Irma sendiri apa ini harapannya? Jadi ini harapan perempuan Indonesia khususnya untuk perempuan di kementerian, di Iya, Ijen ya. Boleh, boleh. Jadi jadilah perempuan yang berdaya, tangguh, berintegritas dan penuh dengan kepedulian. Karena memang berdaya itu untuk siapa kalau bukan buat keluarga juga. Tangguh, kita harus tangguh karena kalau kita berdaya berarti kita mempunyai multi peran. Iya. Dan kita juga harus berintegritas karena memang itu udah paling dasar yang harus dimiliki ya dari keluarga, maka itu akan berpengaruh ke lingkungan sekitar, ke kantor, ke pergaulan, ke yang lain-lain. Artinya integritas itu memang harus dijunjung tinggi ya. Kemudian harus peduli, harus menunjukkan kepedulian ya. Sebagai perempuan itu kita tuh harus banget punya empati, peduli kepada masyarakat sekitar, kepada masalah-masalah anak atau suami gitu. Kita lebih aware, walaupun kita bekerja, walaupun kita berdaya, tapi kita tetap peduli, tetap sadar pada bahwa lingkungan itu atau masyarakat sekitar kita itu memang harus tetap kita bina gitu ya, peduli gitu. Seperti itu sih Mbak, kurang lebihnya. Oke, luar biasa. Jadi intinya kita itu sebagai perempuan harus berdaya ya Bu ya. Iya. Tapi bukan berarti kita kehilangan empati kita tentunya. Tuh luar biasa ya Sobat Ijen perempuan itu ya. Kita bisa strong gitu ya, tapi juga hatinya lembut. Luar biasa. Baik Bu Rizka dan juga Bu Irma, terima kasih nih sharingnya hari ini. Mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini boleh dong closing statementnya, silahkan. Bisa Bu Rizka dulu mungkin. Oke, baik. Sobat-sobat Ijen semuanya, terutama yang para ibu-ibu cantik ya, teman-teman cantik ini, tentunya kita sebagai yang diciptakan Allah sebagai perempuan, yang diharapkan memang menjadi perempuan yang solihah ya. Karena jika kita ingin punya anak yang solihah, yang solih, tentu orang tuanya, ibunya harus solih. Bahkan ada pesan dari guru besar kita ya, Mbah Maimun Zubair, yang teman-teman sobat ketahui, perempuan itu harus banyak tirakatnya, banyak wiridnya, zikirnya. Tapi tentu itu semua tidak akan cukup ya jika kalau kita hanya zikir dan doa dan sebagainya. Tentu kita harus tadi melakukan keteladanan dan adanya kedekatan secara emosional ya dengan keluarga, yang mana dari ketahanan keluarga yang sudah kita bina, tentu ini akan berdampak kepada tugas-tugas kita sebagai pegawai Ijen ya. Jadi tentunya mari teman-teman semuanya, teman-teman Ijen, sahabat-sahabat Ijen, kita menjadi perempuan yang tentunya Bu Irma sampaikan tadi berdaya ya, tangguh, pokoknya yang inovasi ya, dan selalu menginspirasi untuk perempuan-perempuan lain. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya Bu Irma, silakan Bu closing statementnya Bu. Iya, dari tadi kan kita bicara kemerdekaan harus diisi dengan segala kemampuan ya, dengan wanita itu harus kuat, berdaya, tangguh gitu ya. Tapi juga pesan saya untuk para sobat Ijen semua, terutama untuk para wanita-wanita yang bekerja, itu adalah setinggi apapun kalian terbang, sejauh apapun kalian terbang, kalian tetap harus bertanggung jawab pada sarang kalian. Jadi tetap ingat, ibu itu tetap menjadi tiang dalam rumah itu, sehingga kemanapun kalian pergi, kalian tetap dibutuhkan. Oke, luar biasa. Ya. Baik.
Terima kasih Bu Rizka dan juga Bu Irma ini ya kesempatannya hari ini. Terima kasih atas waktunya, ilmu yang sudah dibagikan. Saya percaya bahwa apa yang tadi kita bahas sangat bermanfaat bagi Sobat Ijen semuanya, terutama bagi kita semua perempuan-perempuan yang ingin mengikuti jejak Ibu nih sebagai perempuan hebat, terutama di Ijen Kemenak ini ya Bu. Nah, izin ini saya menutup dengan pantun, boleh cakepnya nggak Bu? Boleh ya. Oke Sobat Ijen, cakepnya juga ya di rumah ya. Pergi ke pasar membeli salak dan soto babat. Babatnya enak dimakan dengan iga dan semangkuk nasi. DWP Ijen Kemenak mencetak perempuan hebat. Perempuan hebat menguatkan keluarga, menginspirasi negeri. Terima kasih. Baiklah Sobat Ijen, demikian podcast spesial edisi kemerdekaan kita. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Ijen. Dan jangan lupa kita juga masih punya rangkaian podcast yang lainnya. Stay tune terus, ikuti terus YouTube kita, follow terus semua Instagram kita karena pastinya akan ada konten-konten menarik dengan DWP tentunya ya Bu ya. Terima kasih, saya Dian Setiawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.